8D absen 13. Perkenalkan, saya Nur Uswatun Hasanah, kelas 8D, absen saya 24. Perkenalkan, nama saya Elsa Deswita Safitri dari kelas 8D, nomor absen saya 10. Pada hari ini kita akan melakukan podcast yang bertema Kedaulatan Negara Indonesia Laut Cina Selatan. Guys, aku lagi pusing nyusun bab 2 skripsi. Judulku kan Kedaulatan Negara Indonesia dalam menghadapi isu Laut Cina Selatan. Wih, berat juga judulnya, itu soal konflik Laut Cina Selatan yang ramai gara-gara klaim Tiongkok ya. Iya, mereka pakai ninja slide buat klaim hampir seluruh Laut Cina Selatan. Padahal kalau mereka pakai aturan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 itu nggak sah. Aku pernah baca tuh UNCLOS jelas atur batasi 200 mil laut dari garis pantai. Jadi kalau klaim Tiongkok masuk ke Natuna otomatis ganggu hak kedaulatan Indonesia. Tapi Indonesia kan bukan negara yang ikut rebutan pulau di sana, kenapa masih kena dampaknya? Nah, itu menarik. Memang Indonesia nggak klaim pulau di sana, tapi wilayahnya kita di Natuna Utara tumpang tindih dengan garis klaim Tiongkok. Makanya sering ada kapal ikan asing masuk. Aku pernah lihat berita kapal Bakamla sama TNI AL sering patroli buat usir kapal asing. Itu bagian dari upaya jaga kedaulatan kan? Betul, itu implementasi nyata dari kedaulatan negara. Ada aspek diplomasi, hukum, dan pertahanan. Diplomasi lewat protes resmi ke Tiongkok, hukum lewat rujukan UNCLOS, dan pertahanan lewat patroli laut. Kalau dari sisi hukum internasional, apa Indonesia bisa bukan Tiongkok kayak Filipina dulu? Secara teori bisa, tapi Indonesia memiliki jalan diplomasi. Soalnya kalau bawa ke arbitrase bisa bikin hubungan politik dan ekonomi makin tegang. Iya, realistis sih. Toh waktu Filipina menang arbitrase 2016, Tiongkok tetap enggak mengakuinya. Jadi kalau Indonesia gugat belum tentu efektif. Makanya strategi Indonesia lebih aktif tapi non konfrontatif. Artinya tetap tegas soal kedaulatan tapi lewat jalur damai dan kerja sama regional. Oh, jadi sebenarnya skripsi kamu bukan cuma bahas hukum, tapi juga nyambung ke politik luar negeri ya? Iya, aku pakai pendekatan hukum internasional buat analisis, tapi tetap aku jelasin konteks politiknya. Keren banget menurutku. Skripsimu bisa kasih gambaran bagaimana hukum internasional dipakai negara untuk hadapi konflik nyata. Setuju, apalagi ini contoh bagus buat mahasiswa hukum atau hubungan internasional biar ngerti bahwa teori nggak cuma di buku tapi benar-benar dipakai negara. Wah, aku jadi makin paham soal isu Natuna. Kalau nanti kamu prestasi ajak kami ya, biar sekalian belajar. Pasti dong, malah aku seneng banget kalau kalian kasih masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.